Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dia hormati dan muliakan Shahibul Bait, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Darul Ikhlas. Yang dia hormati arti dan makna iman, sehingga apapun perbuatan bermusami harus dasarnya adalah iman. Manakala iman tidak kuat, sebagus apapun pekerjaan bermusami tidak akan ada nilai dan maknanya, terutama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman pokok. Iman itu pokok. Di mana iman ini sesuatu yang paling berharga. Setinggi apapun pengusaha punya ilmu dan pengalaman, setinggi apapun pengusaha punya pengetahuan dan kekayaan, sungguh kalau iman tidak ada, tidak akan ada arti dan manfaatnya. Nah, dari itu jemaah sekalian, semoga kita berterima kasih kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita semua makna iman, yang telah mengajarkan ulul sami bahwa hati kita ini ternyata cenderung dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ulul sami yang cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala itu tertutup di bau kedaitan. Apa sebab? Karena tertutup oleh penglihatan dan pendengaran qulub kepada dunia ini. Dia tertutup oleh penglihatan dan pendengaran qulub sapi selama di dunia. Itulah makna dan arti daripada ulama-ulama kita selalu uzlah, selalu berkhalwat. Kenapa? Untuk menghindari daripada penglihatan dan pendengaran, sehingga iman yang ada dalam diri manusia ini bisa melihat yang sebenarnya. Berarti jemaah sekalian, yang kita lihat ini bukan sebenarnya. Dia situ jatin kalau serius ini prasangka saja, bahasa bebadik saja belum. Bebadik doang niki jangan. Selaku segala serius niki bebadikan dia sih sebenarnya. Lalu apa yang menyebabkan qulub mampu menerima dan melihat yang sebenarnya? Itu iman. Kalau dia berkata sekarang kepada saudara-saudara dia ini, wahai jamaahku sekalian, dunia ini berbangkit. Anda desa Pelukuk pasti berkata, dong tiru ke dunia. Jamaahku sekalian,
Itu di akhir surat Muhammad Allah berfirman, sesungguhnya dunia ini lahun wa la'ibun. Dijorak. Dunia ini sebenarnya jamaah penjoraan, permainan. Dompiran siaran permainan kan bapak berjorak. Dompiran dan itu di akhirat. Serinan kelompok meniki berjorak ini. Ijab dan kabul itu ada sisa berjorak. Namun dia nyadar dia juru mentawat apa jorak aja. Loh, bahasa Lombok plek solita lunas. Sehingga permainan yang ada di bumi ini tidak sportif. Kenapa jamaah sekalian? Tiba-tiba kembung tiang saya itu pegawaian lunas. Tiba-tiba anak dibawa langkah saya itu bekas. Makanya permainan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan supaya permainannya sportif. Nah, teberina permainan, teberanak permainan, tebesemama permainan arah atau tendeng kepet, walaupun dilarang kepet tetap ngendeng. Permainan. Aku udah bapak Niki. Pihak madrasah permainan. Adik si sekolah model permainan harus narak jadi kepala sekolah, harus narak jadi kesiswaan, harus arah murid. Permainan. Belanja, berdagang, permainan. Ampun arah belanja, arah penjual, arah pembeli, permainan. Semua ini jamaah permainan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan aturan. Siapa yang mengaturnya? Al-Quran, undang-undang ilahi. Siapa juru arah permainan ini? 25 nabi dan rasul. Dan yang paling hebat menjadi juru arah adalah Nabi Muhammad SAW. Permainan salah sekedik kekangguan. Kita Muhammad SAW. Dia hebat niki juri niki. Melanggar sekedik lanjutkan. Nanti berbagai model jamaah sekalian. Itu ada sahabat berkata begini, ya Rasulullah, oleh pendai. Kenapa? Oh, gawe dosa baru. Saya sudah gak kerjakan dosa baru ya Rasulullah. Dia melapor pada zuhur, setelah zuhur. Ya Rasulullah, kok gawe dosa? Allah bilang tadi pagi. Apa dosa gawe? Begini ya Rasulullah. Lakukan supaya teman, wah dosamu dihapus oleh Allah. Permainan. Dosa dihapus oleh Allah. Tenang saja kata Rasulullah SAW. Ini juri, ini wasit, ini pembimbing. Subhanallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arab datang bapak ini dengan Arab Badui. Ke dengan Nabi ceramah marah ini. Lain dengan Arab Badui ini, Arab pedalaman ini. Dia lain ini menek terus. Menek ke Masjid Nabawi itu menek. Sayyidina Umar langsung seret lewat kalau mata mana jauh ini. Wahai Umar, biarkan dulu, selesai menek dulu. Mulut tergebuk si kelewang ini, dia masih ngajar ini. Oni benek, emput kelewang Sayyidina Umar, ngelandai kenekok. Rasul berkata, stop, aduan selesai menek dulu. Nah, di mana selesai menek? Jelang besok langsung dipanggil oleh Rasulullah SAW. Sini, ingin ya Rasulullah. Tahu kamu ini masjid? Tahu masjid ini. Kalau masjid di kampung ini. Oh, nanti ini tahu ya Rasulullah. Nanti masjid ini tahu ini. Sabda Rasulullah SAW, wahai Arab Badui, tidak boleh kencing di masjid karena masjid ini tempat mulia. Wahai Umar, sarungkan pedangmu besok ono sunenmu. Yang kelingitan.
Tahun ini mana kita bisu baru kan saya nak Umar. Hebat tak juri ini? Apa namanya? Pembimbing ini. Hebat. Ada maling sikit dengan datang ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan pun ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, wahai Nabi, benarkah engkau bersabda, saya sembahyang 5 waktu dia masuk surga? Ya. Benarkah engkau berkata, saya berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk surga? Ya. Bila ketuhanan? Pertama, saya sembahyang 5 waktu masuk surga? Nabi menjawab, ya. Benarkah apabila orang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk surga? Ya. Tinggal satu, ya Nabi Allah. Benarkah engkau berkata, siapa orang puasa di bulan Ramadan 30 hari, dia masuk surga? Ya. Lalu orang Arab Badui ini angkat tangan, wallahi ya Nabi Allah, andek sekali-kali dia gawe sembahyang kecuali si 5 tok, andek sekali-kali puasa lain kecuali puasa si telung dasa jelo lek sebulan itu tok. Dan hari ini aku percaya kepadamu ya Nabi, dan Allah adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbeda semua kegawe. Sembahyang sunat 5 sembahyang wajib tok kegawe, nek kecau sembahyang sunat. Berbeda masuk surga? Ya. Puasa tok, nek puasa bulan lain Ramadan doang masuk surga? Apakah aku masuk surga? Jawaban Nabi, ya. Kalau begitu ya Nabi Allah, aku sekali-kali percaya kepadamu dan Allah Tuhanku, dan aku akan sholat 5 waktu tok dan puasa 30 hari tok. Assalamualaikum. Sayyidina Umar bingung, Sayyidina Ali bingung, Sayyidina Utsman bingung. Nyeletuk support sahabat. Tunas ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Benarkah pertanyaan sahabat Nabi, sahabatmu tadi, orang Arab pedalaman tadi, enggak nanggawe nyadar syahadu alla ilaha illallah syahadu Rasulullah, sembahyang 5 waktu dipilih sembahyang sunat, puasa Ramadan belum dasa dulu dipilih puasa lain, tamu surga belum memilih bahwa di sini. Wallahi, demi Allah, pada tangannya adalah hidupku, wajib dia masuk surga. Kata sahabat, walaupun enggak nyadar doang, iya. Kaca sembahyang 5 waktu, iya. Kaca puasa Ramadan doang 12 jam, iya. Wajib dia masuk surga. Walaupun enggak amalan di situ. Pertanyaan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadun. Sembahyang 5 waktu sadun. Gawe. Puasa Ramadan gawe. Anden dekman Ramadan berpuasa misal berjulu dan 2 jelo. Ende pokok di dalam bulan Ramadan tanggal sekian sampai tanggal 12 wah gawe. Ada surga. Ada surga. Takkan jadi nyari madrasah Darul Ikhlas surga wah bapak sih. Bu makin apalagi puasa Senin Kemis, puasa Qabliyah Ba'diyah, apalagi tapiak madrasah. Dapat juluk datang surga, itu Nabi bersumpah. Maka ulama hadis berkata begini, untung Arab Badui ini pertanyaannya 3 tok. Masalah iman, masalah sembahyang, di masalah puasa, ndek nama ketuan masalah haji, di zakat. Untung berketuan masalah haji rumit, berketuan masalah zakat itu miskin. Itu kata ulama hadis. Untung nenek berketuan masalah haji dan zakat. Hebat enggak Rasulullah ini? Hebat. Ya Allah. Hebat cara kesini Nabi zaman sekarang. Langsung dia enggak gawe. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sembahyang 5 waktu nak kaji berjamaah wahane. Dik bersungguh Ustaz kan, dik bersungguh. Lalu ini kebaikan pusat marah yang motor. Puasa berarti di Ramadan tinggi surga sudah.
Nuna jamaah sekalian, ini hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita mau balik. Nabi ada, Nabi hebatnya seperti ini. Pertanyaan sahabat yang kedua, bertanya, ya Rasulullah, kata Nabi, aneh apa kebutuhan? Itu Nabi jamaah dengan sahabat-sahabatnya ada di Allah. Bertesuruh berketuan sahabat-sahabat Nabi yang suruh berkira berketuan belum dari ini. Ndek kayak ndek kapal marah Nabi, ndek kapal marah Bapak Maulana Syekh, ndek lalu keturut-turut cara dengan alim soleh niki, muntuah nurut-nurut ya beda entah karena niki ya suruh kira berketuan. Aku belum kira berketuan. Enggak, berketuan pas pusat berangan dule. Kira dule. Tugas tema selesai setelah lunyuk lain. Bapak ketua dule. Rombongan ini bapak ketua bet lain Ustaz taruh kira dule baju dule apa. Cara kita tinggal satu ini di Sumbawa lunyuk. Ini sahabat bertanya, Tunas, ya Rasulullah, bilang di kiamat. Nabi Muhammad, hei, kamu tanya persoalan kiamat? Ya Rasulullah, apa yang kamu persiapkan sehingga kamu berani bertanya persoalan kiamat? Orang itu menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang aku persiapkan kecuali persiapanku adalah mencintaimu ya Nabi Allah. Orang ini dijawab oleh Rasulullah, pada hari kiamat besok orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Berarti sahabat ini jawabannya sangat cerdas. Cerdas jawaban sahabat dulu. Kenapa kalau tanya persoalan kiamat, berapa amal, berapa sholat, berapa puasa, berapa haji, berapa amal soleh kamu persiapkan? Tidak ada ya Rasulullah persiapanku kecuali aku mencintaimu ya Rasulullah. Nabi menjawab, kalau begitu kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Berarti jamaah sekalian, sayang ke seniman. Beli-beli kasih beli. Saya kayak balik. Oh, bareng. Ibu-ibu sayang dan kayak bapak keriting. Jadi kebetulan pada berjawab yang bapak ini ibu-ibu salah sayang ke selaki yang pelunggung gitu. Bu, alhamdulillah. Lamun sayang selagi pelunggung lema barang besok surga. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Di awal tadi yang bilang adalah yang paling poin pokok yang harus belum memiliki adalah iman. Nabi iman. Harus apapun yang ibu bapak perbuat, apapun yang ibu bapak memiliki karya, iman harus kuat. Tapi sayang, seribu sayang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, iman perlu memiliki kadang-kadang bagus nepeng iman, kadang-kadang iman memiliki loyo abot. Nek perlu doang rasa jamaah tiang termasuk. Dengan bagus iman terjadi, ya Allah luar biasa kepacu ibadah. Kemanis tulis seninan, kemanis tulis jamaah, kemanis tulis semeton, kemanis tulis dengan rawat iman jadi bagus. Barang yang datang dijemburkan aja. Meong-meong lewat kapak. Seninan kemancalan limpah, tolek. Tolek kayak gini. Dia mulai malam Rabu, malam Selasa, zikir di kampus. Kamu berzikir si saleh kan? Barang surya. Iman seperti itu. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, teman-teman yang selaku pemimpin, teman-teman yang selaku pimpinan pondok, itu yang pertama kali kita jaga. Jangan kasih iman ini lemah.
Jangan kasih iman ini lemah. Kalau iman itu bagus, iman itu tinggi, subhanallah, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, lungguh meniki akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Orang apa? Siapa itu orang ikhlas? Kebetulan pondok niki namanya Darul Ikhlas. Darul Ikhlas. Darul artinya rumah, ikhlas artinya orang-orang yang senang ibadah. Senang lamun ibadah. Itu orang ikhlas. Lamun senang ibadah ikhlas. Senang zikir ikhlas. Senang sembahyang ikhlas, senang bersedekah ikhlas, senang muni bagus ikhlas, senang berjuang ikhlas. Nah, namun kanti lain-lain tahun senang demen arah honor kucing cergam dan kau demen dinarah honor jadi ibu aduh, lihat ikhlas bu, lunas, lihat ikhlas nih. Demen arak papa mau jak ali jurun naik motor aku sedang mobil tahu banget wadah motor tahu apa informasi dari bapak aku sedang mobil jago ada dari ikhlas bu dari lembar yang dulu namanya taruhku dari Darul Ikhlas aduh dah. Coba lemak dari tanggal 15 bulan ini. Nanti pengajian tuh taruhku. Sudah berjuru. Sudah berjuru Allah. Ini ikhlas Pak. Berarti saya tahu manusia yang ikhlas kita sendiri. Dan dengan lain tahu. Yang tahu orang itu ikhlas diri ini sendiri. Mohon maaf jamaah sekalian. Lamun jatuh cinta lek dadare. Saya tahu itu teman pertama. Nek sendiri, kak teman, kak kenapa kacau mati? Apa sih? B, sudah teman dek jarang. Teman dek jarang. Maksud ini dedare si kacau mati. Oh, mungkin tahu tidak kan? Masa otak ini tidak bisa. Yang tempat belum tahu ini diri marah di roh di hati. Hati yang terikik. Angkat kadang perlu kita dengan sengit. Ini orang sengit ya. Orang tahu kadang. Subhanallah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu peluk itu tidak ikhlas. Lunas. Tidak. Jamaah. Lamun berjuang ikhlas. Berjuang oleh mulai bapak main bareng ibadah, lamun ibadah jadi tiktok lamun berjuang ikhlas bapak, hujan masih demen, panas masih demen, terhina masih demen, tergaji lebih demen, endek tergaji atas demen. Itu nah terus makin ikhlas tinggi bapak. Ini datang oleh selina. Pemicu ikhlas itu datang dari orang lain bisa. Ini datang oleh semaman, ini datang oleh batu. Meliu-liu Ustaz Mani. Angkat panas lalu di Oktober itu. Remu Ustaz Man tolak gunung. Lombok Jerman. Lain tulis SMS. Ustaz, izinlah yang nulis. Ya Ustaz Man yang nulis. Telepon Sarman, dia paju dulu, panas lalu, lopos semua. Telepon ibu saya aja pajuan bapak saya milih dulu, karena terus milih dulu. Udah sih datang biasa ketik, jadi masa arah samping bilik kali, nggak bisa. Berarti ketegaran seorang pejuang itu datang dari istri. Angkat lamun beda sedina dari pejuang, jamaah sekalian, beda panen perjuangan dengan ini sik baktahan puji bisa keluar keringat.
Adik ngomongnya balik dari masalah. Mulai dengan ini kita untuk ngomong. Dika kamu dengan ini itu doni ini lah, dia pacu. Kamu dengan ini sayangi dia. Sungguh pada orang ini ada khazainul barakah, gudang barakah. Khazainul hikmah, di perempuan ini ada gudang hikmah. Makanya kalau yang merujuk dengan Imam Al-Ghazali, wahai manusia, manakala kamu ingin cepat jadi wali, ambillah jalur istri, katanya. Baik jalur senina si keben, senina si paling kuat momeh becat jadi wali. Ini bahasa Imam Ghazali ini jamaah. Saya berdua senina pengomehan tok. Aneh ini kuat dalam wirid bapak. Dengan ngomeh harus jadi wali. Hari dia tak omeh. Dengan tasbih. Terus ini Pak Wirid. Terus. Harus jadi wali. Ini kebetulan jamaah. Ini ada kitab Imam Al-Ghazali bab at-tawakkul, bab tawakal. Itu tertera di sana. Barang siapa yang ingin cepat jadi wali, hendaklah dia tahan terhadap omehan senina. Kenapa? Beliau berkata, Sayyidina Umar itu memiliki kemuliaan yang luar biasa karena senina cerewet. Sayyidina Umar. Imam Rafi'i itu ada ulama diangkat menjadi mudabbir, murabbi, khalifah tarekat Rifaiyah gara-gara istrinya sangat cerewet. Enggak alhamdulillah senina teriki cerewet ya becat dari wah. Kami melalui diri ya Bapak Suli. Lemak sih zikir, zuhur zikir, asar zikir, maghrib sih, nikmat sih si diri sendiri, nikmat sih si pepe masuk. Sulit melalui aneh melalui omehan senina. Baca dari riwayat. Iman jemaah sekalian harus kuat iman. Makanya Nabi bersabda, jadilu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan la ilaha illallah. Sebab dari iman itu jamaah muncul ikhlas. Ikhlas itu adalah roh perjuangan. Lamun ada ikhlas gak susah. Ya Allah. Dan apa itu ikhlas? Jawab sekali. Ikhlas apa itu ikhlas? Ikhlas itu maknanya jamaah sekalian, susah kelelek, senang kelelek, sakit kelelek, sehat kelelek, jauh kelelek, rapat kelelek, palang pun kelelek, mati kelelek. Itu ikhlas dia. Alam mesti teduh doang itu aja. Dia dalam ikhlas dia bohong. Tapi yang sedingan bertelur, 4 jelo di tepung amean, teduh. Nyerang cokang medikom pun sarangan piring sedokang ding, denarak kando, sia-sia doang, bohong harane. Tertumpar si mana potong palang. Ini bohong harane gitu. Bukan orang ikhlas itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bukan orang yang begitu. Orang ikhlas itu adalah orang yang Nabi pun juga lenjulun senyum. Ini orang ikhlas. Senyum gak apa-apa. Tapi bukan ini sulit jamaah. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Sematon semama gagah pemulain kamu WA CP. Wah mulai sayang semama. Gadak kapan deh? Oh dia deman dari sedina si ikhlas. Mending kamu dari dengan ini ikhlas. Kamu semama kuijatin daran kamu gagah. Budik mesak karena melet, duit dengan melet itu lebih kakak. Lalu alhamdulillah aku jadi pemenang. Allah Akbar. Ibu, Allah Akbar bu. Aku akan jadi pemenang.
Dene, nah terus lepas HP. Ucap bagus-bagus, Pak manuk sadangan panggangan lalu langkong atin manuk panggangan. Itu kan renyuk nanu subhanallah. Panggangan manuk ini udah tunuk atau atin. Belum harus nanya. Hari ya tumben sak temerari wah 6 anak. Bu makin atin manuk niki milu tepanggang apa kena mari. Kaduan, iya atin kamu. Belah atin kak endeng beli neraka, endeng beli barang, mulai tetap nama deket marak atin ini arang sida di atin, up jauh sampai jam 6. Allah kan jerih keselingkuh semua. Nih dia membaca SMS semaman bersayang-sayang kakak-kakak itu palungan. Berarti ikhlas itu Bapak Ibu mampu meredakan amarah manusia dan amarah neraka. Ikhlas tuh, ya Allah, kamu mau dina ikhlas, mulai keselingkuh burung, mulai kawin si burung. Dina subhanallah.